misalkan nih Bapak Khairul Tanjung atau misalkan seorang siapa ya, Tio Tuku yang punya Tuku, memangnya dia bisa handle Tuku sendirian dari dia founder sampai sekarang punya ratusan outlet gitu kan. Kembali lagi Tio pasti dibantu dengan timnya ya kan, begitu banyak timnya yang memang dia punya begitu banyak fungsi gitu kan, ada HR, ada kemudian finance, ada logistik, procurement. Nah itu semua nanti kita harus rancang. Anda kembali lagi di Zona Cuan dan saya juga masih ditemani dengan Ibu Nilam Sari Sahadewa selaku founder dari Kebab Baba Raffi. Ya Ibu Nilam, tadi kita sudah bicara nih terkait dengan operasional, lalu bagaimana tips and triknya juga begitu agar rasa itu bisa standar di branch-branch yang sudah menyebar sangat banyak di seluruh Indonesia begitu. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan dari pemirsa juga saat ini, tidak hanya resep begitu. Tadi Ibu sampaikan juga resep itu kan satu hal. Lalu apalagi yang juga cukup urgent nih harus disiapkan oleh pemirsa di rumah yang mungkin juga tertarik menjadi entrepreneur F&B. Nah jadi berbekal pengalaman hampir 20 tahun saya di bisnis F&B, akhirnya sekarang dari Baba Raffi, saya kan alhamdulillah kemarin berhasil exit ya di tahun 2022 itu kita udah melantai, sudah IPO. Nah sekarang memang saya tuh punya passion banget sama UMKM, ngeliat UMKM Indonesia ini kan luar biasa ya, hebat-hebat produknya. Aduh kalau kita ngeliat Taiwan, sebenarnya Jepang atau apa, aduh kita tuh lebih kaya bumbu, kaya warna dan aduh keren banget. Dan itu kalau kita ngomongnya makanan sehat, gluten, Indonesia punya semua gitu kan. Nah akhirnya saya membuat yang namanya NS Consulting dan juga buka outlet. Nah di sini kita menyadarkan bahwa kepada pemilik bisnis atau UMKM atau entrepreneur yang mau berkembang secara masif, kembali lagi kan kita kata kuncinya masif ya. Kalau yang namanya makanan tuh kan kita berarti kan duplikasi kata kuncinya sebenarnya. Bagaimana kita membuka outlet dalam jumlah banyak sehingga kita mencapai nilai valuasi ataupun nilai daya jual yang memang kita inginkan gitu kan. Nah kata kuncinya berarti banyak hal. Pertama legal. Legal ini sering diremehkan, apalagi kalau udah orang bisnis kan biasanya udah kita sama-sama percaya ya salaman aja deal gitu, padahal kan nggak gitu kan, sebenarnya itu harus tertulis gitu hitam putih di kertas. Kemudian yang kedua kita juga ngitung harga pokok produk gitu kan. Kemudian harga pokok produk ini orang suka sering kira-kira harganya sekian kira-kira, padahal seperti saya sebut tadi harga makanan tuh selalu berubah setiap saat setiap waktu. Kita ngelihat kemarin harga ayam separuh, sekarang udah 2 kali lipat. Kalau kita nggak jeli terhadap data, waduh ini udah habis. Bukannya untung malah buntung kita ya kan. Kemudian kita ngomong tentang bagan perusahaan. Bagaimana seorang misalkan nih Bapak Khairul Tanjung atau misalkan seorang siapa ya, Tio Tuku yang punya Tuku. Memangnya dia bisa handle Tuku sendirian dari dia founder sampai sekarang punya ratusan outlet gitu kan. Kembali lagi Tio pasti dibantu dengan timnya ya kan, begitu banyak timnya yang memang dia punya begitu banyak fungsi gitu kan, ada HR, ada kemudian finance, ada logistik, procurement. Nah itu semua nanti kita harus rancang, kita harus duduk bareng, tapi kembali lagi semua yang kita hire itu kan center of cost ya kan. Cost tuh berarti kita harus ngitung juga nih untung makanannya berapa. Kembali lagi kalau franchise itu kan, misalkan nih kita ngomong franchise ya, berarti kan itu juga nanti harus berbagi untung dengan mitra-mitra kita gitu. Nah itu harus dihitung belum gitu kan. Kadang-kadang saya untung, iya Bapak untung, tapi mitranya kan masih ada turunannya lagi. Jangan-jangan untungnya di Bapak ketebelan, di mitra udah nggak ada gitu, mitranya nggak dapat apa-apa. Atau kalau nggak, kadang biaya kirim belum dimasukin, padahal Indonesia berpulau-pulau ya kan. Biaya kirim cenderung juga lumayan costly dan harus jeli untuk dihitung. Nah, jadi begitu banyak sebenarnya, tapi itu adalah beberapa yang memang harus diperhatikan. Baik, kita kembali ke customer-nya sendiri. Ada tren perubahan makanan yang diminati customer nggak sih saat ini? Waduh, perubahan itu banyak banget ya. Ada beberapa golongan. Sekarang ada anak Gen Z, terutama Gen Z ya, mereka justru kembali lagi ke akar. Mereka senang banget dengan sesuatu yang sifatnya makanan lokal Indonesian pride. Mereka suka banget. Apalagi kalau kita lihat tuh mulai, perhatiin nggak di daerah Senopati, Senopati ya, itu tuh dulu kalau kita lihat wah penuh dengan masakan Itali, bule apa, sekarang banyak mulai ada makanan Indonesia tuh kan.
Kopi kita dulu juga hebohnya kopi dari Italia, kopi dari Amerika, dari mana, sekarang kopi lokal yang naik gitu kan. Bahkan Fore pun juga lumayan tuh kan, naik banget. Kita bener-bener sekarang sudah Indonesian local pride banget. Nah, tapi kembali lagi juga gitu ya. Sekarang karena dengan perubahan ekonomi yang menurut saya mulai bener-bener menggencet ya. Gimana pun kita melihat sekarang ekonomi Indonesia lagi agak berat. Sekarang memang orang-orang akan sangat berhitung sekali. Mereka cenderung membeli yang value for money banget gitu. Nah, jadi untuk beberapa entrepreneur kalau memang sekarang mau menjual, mungkin bisa fokus pada produk yang memberikan nilai lebih gitu ya. Tapi harganya bisa ditekan, tapi jualannya juga tidak terlalu di area yang daya belinya sangat rendah. Karena kalau kita jualnya di area yang sangat rendah, daya belinya itu cenderung mereka beda 500 ya udah hilang gitu kan. Tapi kalau misalkan belinya di area yang masih agak punya daya beli, itu masih agak lebih dengan naik turunnya harga marketplace, dengan naik turunnya harga jual gitu, mereka masih bisa. Baik, tapi itu nanti koneksinya kembali lagi ke rent ya, artinya rentnya mungkin jadi akan lebih mahal begitu. Rent, karyawan, bahan baku, kemudian pajak sekarang pun berubah. Dulu PT atau CV itu kalau selama 4,8 miliar cuma kena 0,5%, sekarang sudah kena pajak normal. Jadi ya kita gimana pun namanya pengusaha ya harus bisa berusaha untuk tetap stay relevant. Baik, tapi tekanannya sebesar apa sih saat ini di industri F&B sendiri, terutama dari kompetisi ya? To be honest, very tough, very tough, very tough. Karena kita ngomong banyak beberapa fase ya. Contohnya gini, kalau di dunia food services gitu ya, itu mereka akan banyak sekali kegenjat dengan biaya kirim. Biaya kirim yang kita gunakan gitu ya, baik melalui platform, itu lumayan gencat banget, apalagi sekarang dikenai pajak gitu ya, plus biaya kirim. Jadi orang pun juga udah mulai gitu kan. Nah, kemarin perbandingan dengan memiliki kurir sendiri itu seperti apa? Oh jelas itu lebih serem lagi, karena kalau punya kurir sendiri mereka harus invest untuk bayar orang kan. Padahal belum tentu kan pembenjualannya ada gitu. Dan kalau memang punya kurir sendiri, otomatis kan nunggu kurir yang nganter nunggu. Tapi kalau platform mau nggak mau itu menjadi sebuah solusi gitu. Tapi dengan biaya tadi kegencet, itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa orang-orang mulai kembali lagi ke ghost kitchen. Kenapa? Karena kalau ghost kitchen tuh bisa untuk yang massive ya, biasanya kayak satu tempat itu ada beberapa brand, itu menjadi solusi juga gitu. Karena kalau misalkan hanya satu tempat, satu brand aja, orang-orang udah mulai berat juga ya dengan biaya dan cost yang timbul seperti itu sih. Baik, kalau Ibu Nilam sendiri melihat dalam 5 tahun ke depan seperti apa sih tren dari industri F&B di Indonesia? Tren dari industri F&B di Indonesia sebenarnya akan sangat berwarna-warni ya, to be honest gitu. Tapi kembali lagi tergantung foundernya. Apakah foundernya memang orang yang mau maju dan berkolaborasi atau tidak? Karena to be honest, dengan kita ngomong akhir tahun ini aja ya, dari Januari sampai Juli ini banyak sekali klien, teman, sesama sejawat F&B yang mengeluhkan, bahkan tutup juga banyak gitu kan. Saya rasa itu bukan orang jam terbang kecil loh, dia udah jam terbang yang lumayan besar gitu ya, tapi akhirnya mereka memangkas juga beberapa outletnya karena itu tadi, pertama ketidakstabilan harga pangan itu menjadi krusial untuk sekarang. Kalau kita ngomong guyonannya kayak denyut jantung Mbak, tiap hari, tiap detik berubah, itu udah serem banget. Jadi kalau bisa pemerintah bantu kestabilan harga pangan itu akan sangat membantu. Yang kedua, jangan merasa as an entrepreneur kita hero gitu ya, bisa semua, nggak bisa. Sekarang yang terjadi adalah di beberapa pertemanan, di beberapa yang saya tahu yang besar-besar, mereka mulai berkolaborasi. Jago di mana mereka akan kolaps dengan orang yang misalkan mempunyai tempat, atau kolaps dengan orang yang mempunyai market, atau kolaps dengan orang yang mempunyai produk bagus. Jadi it's all about kolaborasi. Karena perubahan segitu cepat, kalau kita mau gede sendirian tuh saya rasa very fragile gitu ya untuk sekarang. Apalagi kalau kita ngomong kita mau berdiri sendiri itu kan kita harus sama dengan hiring cost orang. Seperti Baik, itu. tapi kolaborasi ini kan juga datang dengan risiko yang tinggi begitu.
untuk founder dan juga mungkin untuk pihak-pihak lain begitu. Iya, Bagaimana solusinya nih berdasarkan pengalaman agar iya, kolaborasi ini menjadi kolaborasi yang sehat bukan iya, justru yang toksik? iya. Nah, kembali lagi kolaborasi, it's all about legal stuff gitu ya. Bagaimana kita ngitung di depan dan juga bagaimana tentang kita ada perjanjiannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak ada perjanjian, kita cuman hanya oh ya karena kena euforia, ayo kita kolaps 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 gitu kan. Nggak jelas hitungannya atau resikonya yang paling kalau ada untung mah semua happy. Tapi pertanyaannya kalau rugi mau nggak bagi rugi? That's the problem gitu kan. Nah, kita juga pentingnya adalah mencari juga partner kolaborasi yang memang punya riwayat gitu. Riwayatnya seperti apa? Kita pelajarin dulu. Apakah dia orangnya win-win ataukah memang misalkan nih mau menang sendiri, itu kan kita juga harus pelajari gitu ya. Dan kembali lagi agree, pasti segala sesuatu yang kita lakukan ada resikonya. Tapi berdiri sendiri sekarang juga bukan pilihan. Jadi memang at the end of the day belajar lagi ilmu hukum gitu ya. Atau kalau nggak punya temen lawyer deh paling nggak gitu ya. Yang paling nggak kita bisa tanya. Yang kedua hitung-hitungan. Wah itu kalau pengusaha kayaknya hitung-hitungan tuh paling males. Tapi mau gimana lagi? Everything is about numbers, everything is about data. Jadi kalau kita memang mau kuat ya kita harus pegang itu. Baik, kalau bicara profitabilitas berdasarkan pengalaman di Kebab Baba Raffi begitu, Ya. profit itu harus berapa persen sampai ini dianggap aman Ya. untuk perusahaannya dan juga ini tidak terlalu memberatkan di harga jual? Tergantung bidang. Contohnya. Kalau kayak Baba Raffi, dulu itu kita bisa margin 25% atau 30% ya, tapi di awal tahun, begitu kita naikin harga. Begitu harga udah mulai merambat naik nih, udah akhir tahun, wah margin tuh kadang cuma tinggal 10-15%. Seperti saya bilang tadi, harga Indonesia ini kan naik terus gitu ya, merambat naik, nggak kerasa, listrik naik gitu. Jadi memang tergantung bisnisnya. Ada lagi juga temen di FMCG gitu ya, kalau yang produk-produk, saya rasa 15% itu udah bagus banget ya. Itu pun mereka masih harus ketahan dengan biasanya mereka consignment. Consignment kan berarti duit mati ya. Mereka harus harus muterin duit gitu. Nah, kembali lagi kadang kalau mereka projectnya mau dikasih lempar ke orang nih, misalkan oh ya udah tolong dong bantuin nanti aku kasih ke bagian keuntungan, itu kan berarti cost of money lagi ya. Mereka masih kepotong lagi. Jadi tergantung bisnisnya. Kalau kita mau ngomong F&B bahan baku aja tipis ya, mungkin bisa sekitar 5-10% per month, tergantung. Baik, lalu bagaimana mensiasatinya nih agar tetap aman, apalagi kalau ada perubahan dari harga Yes. bahan baku, kita Yes. masih tetap bisa dapat profit dan tidak langsung sekonyong-konyong menaikkan harga begitu? In this economy, to be honest, pertama pegang cash, yang kedua milih banget market yang mau kita tuju, yang ketiga juga pilih banget dengan siapa kita mau berpartner atau kita mau masukin barang, takutnya nggak kebayar gitu kan. Dan yang keempat selalu punya cadangan likuiditas. Maksudnya apa? Berarti kita harus punya aset ataupun perbankan yang bisa kita ajak kerjasama if ternyata kita butuh likuiditas dengan cepat gitu ya, atau kalau enggak kita butuh pinjaman seperti itu. Cadangan likuiditas amannya itu ada di berapa persen sebelum akhirnya memutuskan untuk ekspansi? Tergantung seberapa tipe orangnya kuat menahan gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong franchise itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan likuiditas dengan cepat karena menggunakan uang orang lain plus kita mendapat capital gain kan dari selisih biaya fee-nya itu kan, dapat fee-nya itu lumayan gede. Itu memungkinkan perusahaan untuk bisa bernafas, at the same time dia bisa beli bahan baku untuk diproduksi gitu kan. At the same time dia juga bisa meng-hire orang yang kompeten dan memberikan support kepada mitra-mitranya. Tapi again gitu ya, nah ini biasanya nih kalau saya sarankan ya kepada teman-teman pengusaha, mereka maunya biasanya dikerjain tuh dari ujung ke ujung karena di antara ketika mereka oret-oretan gitu ya, ya bener sih kalau mereka oret-oretan tuh mereka suka ngomong, iya mbak tapi di produksi kan ada cuannya. Iya benar ada cuannya, tapi pertanyaannya apakah kita mampu handle dari ujung ke ujung? Padahal kita masih harus handle marketingnya, kita masih harus handle pajaknya, kita masih harus handle strategi ekspansinya, kita masih harus handle tim di kantor. Nah kalau kita mau ngurusin production gitu kan, itu udah dunia lain lagi, itu dunia fana yang kita antah berantah kita nggak ngerti gitu.
kadang ya, maksudnya kita harus memilih, kita berbagi cuan dengan orang, tapi at the same time kepala kita ini kita bisa fokus dengan apa yang harusnya kita kerjakan. Kayak contohnya ya, ada beberapa temen yang tadinya tuh udah gede banget gitu ya, terus habis itu ayamnya tuh semua diproduksi sendiri. Tapi at the same time, wah dia udah mulai kewalahan. Kenapa? Mbak, aku udah jualan franchise tuh maksudnya udah banyak kan, outletnya udah lumayan lah ratusan. Tapi kenapa ya kok aku produksi ayam ini masih kurang terus? Ya gimana nggak kurang? Anda order ayam, iya diutangin ayamnya 6 hari gitu. Tapi kan dari ayam order, dikirim, masuk ke freezer, di towing, di production, nunggu dulu sampai beku lagi, baru dikirim ke outlet, itu kan waktu, uang mati gitu ya. Nah at the end of the day, ya pasti kurang. Belum lagi kita ngomongin fasilitas kantor, fasilitas apa, bakar uang di market untuk sales gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman entrepreneur gitu ya, alangkah bijaknya coba kita pilih nih gitu ya. Ladang mana sih, area tempur mana sih yang kita memang mau tempur dan kita bagus di situ. Karena Mbak, to be honest, dulu di Baba Raffi gitu ya, saya itu orang operation, benci banget, but I'm very good at it. Tapi kalau bangun tidur tuh rasanya kayak, apalagi hari ini gitu. Nah sekarang ya kan usia ya udah di atas 40, udah mulai ngerti gitu. Oh ternyata aku bagus banget ya gitu di sales gitu. And I'm very happy ketemu orang, ngedeal. Apalagi ketika berhasil bungkus tuh kan rasanya kayak gitu ya. Nah Anda harus pilih. Tapi memang masih muda, pasti kita memilih dulu. Kita harus coba nih satu-satu. Tapi jangan semua dikerjain. Once Anda udah bisa milih, coba deh. Makin spesifik, makin Anda tahu ladang yang Anda mau ini, hasilnya tuh makin nggak main-main. Baik, jadi mengenal diri sendiri ini adalah faktor yang sangat penting sekali untuk di industri F&B dan juga kolaborasi tadi ya. Agree. Jangan mau besar sendiri tapi ternyata sangat fragile begitu Yes, posisinya. benar. Wah, sekali lagi terima kasih Bu Nilam Sari Sahadewa, insight-insightnya ini menarik sekali. Kita harapkan nih pemirsa yang nonton bisa ada yang juga menyusul jejaknya menjadi founder dari perusahaan IPO begitu ya. Amin. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Dan informasi tadi menutup Zona Cuan dan juga Nusantara Business Hour kali ini. Saya Mariana Ke, sampai jumpa.